Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bagimu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, hari ini adalah dalam kalender liturgi Gereja Katolik kita mengenang sengsara Tuhan yang diawali dengan pemberkatan dan perarakan. Kita mengenang Kristus atau Yesus yang masuk ke kota Yerusalem, yang dipuji, disorak-sorai sebagai Putra Allah. Hosana bagi Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi serentak sebentar dalam pasio atau pengenangan sengsara Tuhan, kita mendengar teriakan salibkanlah Dia. Minggu Palma dengan ciri khas khusus pemberkatan daun-daun ini adalah tradisi Gereja Katolik yang sudah sangat lama, sejak abad keempat. Daun-daun yang akan diberkati ini setelah perayaan hendaknya tidak dibuang, tetapi disimpan di rumah masing-masing. Karena nanti hari Minggu sebelum Rabu Abu tahun depan, daun-daun yang sama yang sudah kering itulah yang dibawa kembali ke gereja, dibakar, dan abunya akan dipakai untuk dikenakan pada dahi masing-masing dengan kata bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengikuti dengan hikmat acara pemberkatan dan perarakan ini. Kita berarak bersama Kristus yang tidak untuk menjadi raja seperti raja dunia, tapi diarak untuk mati untuk saudara dan saya. Kita akan masuk dalam pemberkatan daun palma. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kiranya daun-daun palma ini, dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jika ada yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina dan seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon yang menyebarkan di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikuti dia dari belakang berseru, "Hosana bagi putra Daud. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Pujian yang menghancurkan, mematikan, dan melukai. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita memberikan pujian, hendaklah pujian itu karena prestasi orang, dan pujian itu hendaklah membuat orang itu merasa bangga dengan dirinya, merasa bangga dengan apa yang dihasilkannya atau digapainya. Dan pujian itu hendak lahir dari ketulusan hati. Hari ini atau dalam bacaan Injil tadi, dan dalam konteks seluruh perayaan Minggu Palma, kita mendengar dalam bacaan Injil tadi, orang-orang Yerusalem memuji Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Karena mereka mengakui bahwa Yesus ini adalah Raja Tuhan. Dia telah melakukan banyak hal yang luar biasa, yang buta bisa melihat,
yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang lumpuh bisa berjalan, sakit dan penyakit apapun ketika Anda bawa datang kepada Yesus, maka Anda akan disembuhkan dan dipulihkan. Bahkan yang mati seperti Lazarus pun dibangkitkan. Tapi sangat berlawanan bahwa beberapa hari kemudian, dalam peristiwa Taman Getsemani sampai di Golgota, kita mendengar bahwa dari mulut yang sama yang kemarin-kemarin memuji dan memuja Yesus, keluarlah kata-kata kasar, salibkanlah dia. Pengalaman orang-orang di kota Yerusalem tidak jauh atau itu pun yang kita alami. Kemarin dalam cerita di pastoran di meja makan, ada yang bercerita, oh ada umat yang mengalami musibah, ada yang mengalami kegagalan. Umat yang lain di depan orang-orang itu memuji, oh kuatkanlah hatimu, Anda pasti melewati badai ini. Tetapi setelah itu, setelah mereka berbalik, mereka mengatakan, itu mana pendosa. Mereka bersyukur karena orang jatuh. Mereka bersyukur karena orang lain gagal. Mereka bersyukur karena lawan bisnis mereka mengalami kebangkrutan. Dan ingatlah, pujian dan hinaan, kata-kata yang menghibur, menguatkan, yang melukai dan menjatuhkan, keluar dari mulut yang satu dan sama. Hari ini kita belajar bahwa ada seorang pribadi yang karena dosa saudara dan saya, dia rela ditangkap, difitnah, dicibir, dirajam, ditikam, bahkan mati pun untuk saudara dan saya. Dia mati agar kita hidup, dan kita hidup bukan untuk saling mematikan, saling menghancurkan, saling menggagalkan, saling memfitnah, tapi kita hidup untuk saling menghidupi. Kita bergembira karena orang lain juga bangkit dari keterpurukan, bukan semakin memperburuk mereka. Maka sekali lagi, hari ini mari kita mengikuti perayaan ini. Perayaan di mana mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Yesus yang tak berdosa rela mati untuk kita. Semuanya dia lakukan karena cinta yang tulus, cinta yang tak bertepi, cinta yang tak bersyarat, cinta yang tak berbatas. Maka marilah kita saling mencintai, mengasihi, mulai dari rumah tangga keluarga masing-masing, di rukun, di wilayah rohani, di stasi, di paroki. Marilah kita membuktikan bahwa kita bukan hanya sekedar seorang pencinta, tapi kita rela berkorban untuk mereka yang kita cintai, seperti Kristus rela berkorban nyawa untuk kita yang dicintainya. Semoga demikian. Amin. Sebelum kita berarak, marilah saudara-saudara kita akan mendapatkan daun-daun palma yang dibagi oleh para imam.
Terima kasih. Iyo kebetulan belum dapat. Cece. Bapak Ibu, sekarang kita mulai dengan peroratan dan di depan sekali membawa salib dan Gustina ya, silakan. Diikuti umat garis kasih. Stasi dulu. Langsung sambung. Umat terhati ke belakang. Kasih Gosale, Jalan pelan-pelan. kasih Roy, Lola. Belakang. Tor, ikut. Sambil kita berdoa rosario, masing-masing kelompok.
Muat Sarude penampilan sesama. Kami berdoa untuk mencari lain. Hei, hei, hei. Sambil berdoa dan bernyanyi. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.